akuarium Freddy Frenzy gitu-gitu. Tahu Feeding Frenzy, aku juga main tuh zaman komputer jadul ya. Masih yang kata kalau ke warnet tuh billingnya lumba-lumba, tau gak? Iya, masih sama. Terus main game ini juga nggak, pesawat-pesawatan, platypus tau Oh gak sih? iya, Yang pesawat nembak-nembak nih zaman dulu iya. banget. Iya, tapi Dulu tuh aku seru. tuh lebih suka kayak nggak berinteraksi sama orang gitu loh. Jadi sukanya kayak Hmm. misalnya main HP tuh kayak main Bones, tau gak Bones gitu-gitu yang di Tahu HP tahu tahu Nokia. tahu. HP jadul banget ya. Itu bola Ya bulat-bulat bener. diloncat-loncatin. Aku tuh Terus sukanya main game, terus kayak sampai sekarang pun aku kalau misalnya nggak ada kerjaan tuh pasti kayak main game gitu, kayak kurang suka ah, berinteraksi sama orang. Tapi nggak tahu kenapa kayak kita tuh ternyata harus berinteraksi gitu. Ternyata di dunia hmm. kita entertain ya gak sih, Sin? Kita tuh harus, Betul banget. iya. Terus ternyata dulu aku pengen banget jadi guru kan. Terus habis itu aku nggak bisa ngomong, ya udah akhirnya aku terjunlah ke dunia stand up comedy. Sampai akhirnya pas di dunia stand up, eh ya udah sukses, aman lah. Oh, tapi Arafa, berarti kamu waktu ikut stand up comedy itu pure iseng ikut atau kayak disuruh keluarga atau gimana tuh waktu awal-awal banget audisi tuh? Awalnya tuh iseng banget sih, kayak gimana ya, eh aku cuman pengen ngomong depan banyak orang Mm-mm. dan nyoba doang gitu. Kalau seandainya nanti aku benar-benar nervous banget, kayaknya aku udah nggak bisa deh gitu ngobrol di depan orang. Ya udah akhirnya aku coba, ternyata ternyata tuh berhasil. Ya udah aku coba terus aja. Wow. Tapi ya Rafa, kan tidak mudah menjadi komika, kan kayak harus lucu gitu kan. Sementara kan waktu itu kamu pemalu banget, masih kayak polos-polosnya, masih masih kayak anak-anak kecil gitu kan. Itu kayak apa yang membuat kamu memutuskan ikut cobain stand up comedy di antara mungkin banyak job yang lain, mungkin jadi MC atau Hmm, mungkin jadi ketua ketua OSIS gitu kayak yang ya simpel-simpel ketua OSIS. di sekolah gitu. Tapi kenapa Karena kamu kayak memilih untuk audisi? karena waktu dulu kan masih nggak tahu apa-apa ya, terus kayak arahnya kita, tujuan hidup kita nggak tahu ya gitu, kayak mau kerja apa kita nggak tahu. Jadi kalau disuruh-suruh kayak udah cobain aja, ya udah cobain jadi Mhm. SPG misalnya, ya udah cobain jadi ini, cobain aja gitu, kayak ngejalanin aja gitu ya gasin. Oh, Kalau aku oh sih kayak iya gitu ya, sih. karena dulu kayak Mhm. aku nggak tahu mau kemana gitu hidup aku, jadi ya udahlah coba-cobain aja. Literally cobain jadi stand up comedy. Tapi waktu itu berarti kamu mempersiapkan materi atau itu kayak spontan aja? Ya udah apapun Ya. yang terjadi kayak ngomong lah. Gitu. Ya, ada sih kayak dibikinin gitu, bukan dibikinin, kayak aku bikin sendiri. Terus nanti ada yang Mhm. kombutin gitu. Jadi ada yang kayak ngasih arahan gitu, kayak apa yang ini aja, pakai yang ini, pakai yang ini gitu. Sampai akhirnya Ah, kayak semuanya tuh emang berarti dipersiapin gitu, nggak langsung kayak dadakan gitu, spontan gitu ya. spontan. Iya Mhm. gitu. Jadi tapi tapi menurut aku ya kayak pekerjaan kita, kayak kamu juga dulu bingung pasti, kamu kayak loh kok tiba-tiba Mhm. jadi MC ya, Mhm. tiba-tiba jadi ini, Mhm. tiba-tiba aku Mhm. misalnya build in atau enggak apa, kita nggak Mhm. tahu Mhm. gitu, kayak Mhm. dapat aja gitu, Bener kayak ya sih. udahlah kerjain aja. Dan kita bukan orang yang, aku nggak tahu ya kamu pemilih atau enggak, tapi kayak dulu tuh aku nggak pemilih sama sekali, jadi apapun aku kerjain gitu, bahkan kalau ada yang nyuruh nyanyi pun aku nyanyi gitu, jadi kayak udah apa aja. Oh, pokoknya gaspol mumpung masih muda ya Rafa ya. Iya. Udahlah, Bener-bener. kayak aku tuh nggak milih-milih gitu, bahkan kayak makanan aja aku nggak pernah milih-milih gitu loh, kayak udahlah sekasihnya aja, seadanya aja, makan ya dimakan gitu, Oh, kecuali kayak makanannya udah basi banget gitu. Apalagi kayak iya kerjaan sih. kan, aku tuh kerjaan Bener. tuh apa aja gitu aku ambil dulu mah. Mm-mm. Ya udah gitu, mau berapa kayak dikasih orang gitu-gitu, kayak ya udah gitu, buat pengalaman juga kan. Dan Bener. kita nggak tahu gitu ternyata kita sukses di bidang itu. Bener banget, setuju banget. Itu keren banget ya. Emang salah satu yang kita harus ikutin dan panuti dari Arafah adalah apapun yang dikerjakan jalanin aja. Karena nggak ada yang tahu ya kan. Kedepannya rezeki di Benar. mana, pintu mana yang dibukakan. Yang penting do your best apapun yang kamu lakuin. Tapi Arafah, Ya. setelah menjadi komika, ada yang berubah nggak sih? Kayak mungkin dari secara personality, dari yang mungkin pemalu banget, sekarang jadi kayak Mm-mm. supel banget atau jadi ekstrovert banget atau ada nggak tuh yang berubah tuh? Tapi sebenarnya aku ekstrovert kayaknya orangnya dari kecil. Soalnya aku suka main juga. Tapi tuh nggak Oh, yang kayak
main di depan orang tapi nggak kenal gitu. Tapi aku kayak main tapi kayak bergeng gitu. Dulu tuh aku kayak mainnya berlima, Anak geng berlapis. banget ya. Aku nggak berani sendirian. Pokoknya kalau ada masalah itu geng-geng aku yang keluar juga gitu. Gitu ya, pakai geng maju. Terus kayak gimana ya, Sin? Jadinya ngomongin apa sih tadi kita? Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak nih? Ada yang Dari berubah nggak? Arafah sebelum menjadi komika sampai sekarang gitu. Duh, lama banget lagi dari 2016 kan aku tuh kayak stand up-nya. Jadi tuh berubahnya tuh udah lama banget. Kayak sekarang mah tinggal ngelanjutin hidup aja kali ya. Aku juga bingung udah mau jadi apa juga aku nggak tahu. Kayak kamu misalnya nih, udah kayak lanjutin hobi kamu aja gak sih? Misalnya kamu suka apa sih? Kamu suka nyetir gitu ya? Iya, itu sendiri. Driving Terus gitu. Iya. Nah, aku juga palingan aku gituin hobi aku gitu kayak ngelanjutin hobi misalnya suka diving atau enggak suka berenang gitu atau enggak masih suka main game, aku kayak ngelanjutin aja gitu. Tapi kamu main game juga kan? Main dong, Mobile Legends. Iya kan? Oh, main game Sama. apa? Mobile Legends juga. Tapi hero kamu apa? Angela. Ih, aku juga kadang-kadang pakai Angela. Soalnya Angela tuh kayak setan ya. Iya. Dia bisa kerasukin tubuh orang. Betul banget, dia ngerasukin tubuh orang jadi hidup lagi gitu. Sumpah, terus ya gimana ya? Dia bukan dokter, tapi dia bisa nambahin darah gitu. Bener banget, keren banget Angela. Kita sesama Angela nih. Terus kayak dia tuh punya tali gitu, jadi tuh kayak orang tuh terikat gitu sama dia. Terikat ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh ya pokoknya ya. Tapi aku paling suka sama Nana. Iya, aku juga suka kecil-kecil sama Romi. Kayaknya semua anak cewek kayaknya suka Nana deh. Bener sih, soalnya kayak aku suka ada kelincinya gitu loh, lempar kelinci, lempar. Sama dia tuh sakit loh. Kalau di momen tertentu dia tuh sakit, kadang suka di band kan. Iya kan? Dia di band terus. Nah, skill tiganya itu tuh menurut aku oke banget kalau buat di akhir-akhir karena kan pas perang tuh semua berkumpul kan. Jadi pas Nana ngeluarin skill 3 langsung jok. Hajar pokoknya ya, mantap banget ya. Mati semua gitu dan enaknya tuh Nana tuh gak cepet mati loh. Iya sih. Dia ya kayak kuat hidup aja. Iya, dia bisa lari kalau udah dikit udah mau mati. Iya. Gitu kayak cepet banget gitu kan. Iya kayak jadi kelinci kayak gitu. Iya lucu banget. Kita berarti kalau main nggak bisa bareng Arafah karena kita pasti hero ya. Terus aku tuh pakainya tuh mage doang. Kamu makainya apa? Sama mage sama support. Kayak itu iya sama aku juga. Aku bisa. Kayak kenapa ya aku nggak bisa pakai Mia gitu ya? Aku juga agak susah deh kayak pakai yang nembak-nembak jauh gitu ya. MM tuh kayak susah gitu apalagi tank. Aku tuh nggak mau mati pokoknya kalau mainnya. Tapi aku suka tahu kalau satu geng sama Johnson. Oh iya kadang kamu bisa lihat kan ngajak muter-muter. Iya. Jadi aku nggak perlu jalan. Terus kita bisa melihat musuh kita ada di mana, ada di rumput-rumput kah, ada di mana kita. Benar. Tapi aku suka takut banget kalau tanknya itu nggak bisa nyetir. Oh iya sih, kacau ditabrakin nanti ada kamu mati. Iya benar dia. Dia kadang-kadang nabrak ke turret musuh gitu. Jadinya kan kayak kita langsung buru-buru lari kan. Benar sih, iya kadang ya nggak semuanya oke gitu ya. Tapi yang penting kita bisa mainin ini kita ya, role kita dengan baik gitu ya. Iya. Terus kadang-kadang tapi aku suka takut kalau dimarah-marahin sama tim aku. Misalnya kayak ini dia bisa gak sih main gitu-gitu. Terus aku udah mikir tuh kayak aduh galak banget. Berarti kamu main kadang-kadang random ya sama orang yang random gitu? Iya tapi enggak sih, aku lebih sering kalau main tuh sama teman karena aku sih mendingan party. Iya karena aku nggak berani kalau main sendiri. Kalau main sendiri kekalahannya lebih besar daripada main sama teman. Lebih sakit gitu ya kan ya. Oke, ngomongin Mobile Legends nih Arafah ya. Kan Kak Arafah juga suka main Mobile Legends. Jangan lupa kalau
Yes, kalau misalnya kamu pengen beli skin-skin baru gitu ya, top up-nya wajib di dunia game. Soalnya tuh paling murah dan termurah. Bahkan start from 1.000 aja udah bisa top up diamond, Arafa. Murah banget ya. Keren. Ajang ini tuh ajang pamer. Kita Jangan kalau pamer punya skin ya skin kan. banyak. Yoi, bener banget. Sama Iya, kalau iya, Arafa iya. misalnya main sendirian gitu ya, nggak ada teman main, kayak nggak usah sedih. Mm. Soalnya di dunia games itu kita tuh punya komunitas. Jadi di duniagames.co.id ada komunitasnya. Kamu bisa cari teman mabar bareng di sana. Atau bahkan juga di sana belajar-belajar untuk cari tahu tips and trick dan juga lihat-lihat tentang turnamen-turnamen Mobile Legends dan juga turnamen lainnya. Begitu. Keren. Best banget. Ada game baru tahu tapi Apa yang tuh? The Sims tapi bisa dimainin bareng gitu kayak GTA Roleplay. Di mana, di handphone atau di PC? Aku nggak tahu, aku ngeliatnya di sini di akunnya Dunia eh, games ya? Dunia Game. Emang pokoknya kalau mau cari tahu berita terkini harus banget cek ke dunia games. Karena kadang kalau kita nggak update kan ya langsung aja cari berita terkini ke dunia games. Bener. Tapi apa? Mm-mm. Aku penasaran nih, kalau misalnya kamu itu waktu itu nggak nyoba jadi komika, nggak daftar stand up comedy gitu, apa yang cita-cita kamu yang kamu inginkan gitu jalankan kalau kamu nggak jadi stand up comedy? Apakah kamu punya cita-cita sebelumnya, ataukah kamu mau jadi pro player game nih? Karena kan kelihatannya kamu suka banget main game nih. Iya, ya, tapi kayaknya aku kantoran gitu loh. Kalau nggak kantoran aku jadi guru. Oh, Guru atau guru nggak apa? kerja di bank. Tapi Guru gurunya apa aja lah, apa? TU mah bukan guru ya. Nggak salah. Pokoknya jadi guru apa aja lah, aku juga nggak tahu pokoknya. Guru Terus sekolah SD gitu. Anak SD, kayak SMP, SMA. enggak SMA kayak guru akuntansi gitu. Karena aku kan jurusan akuntansi. Oh. Jadi aku pengen kayaknya ngajarnya akuntansi gitu. Tapi Oh. sampingannya palingan aku jualan bakso mercon. Kang ngecek. Suka kuliner nih kayaknya nih. Bukan, emang karena bingung apaan ya usaha sampingan. Kalau guru itu pasti usahanya kayak gitu gak sih? Iya sih. Bakso Iya sih. mercon yang paling Kalau jadi guru yang bisa paling suruh cepat anak-anak itu. murid untuk jajan. Iya. Jualan Iya, mie sama. ya kan. Iya benar. Jualan mie. Les juga bisa sih, les. Bener. Private gitu ya kan. Benar. Tapi ya Sin, bener. aku tuh untung aja aku jadi kayak gini ya. Kalau aku jadi guru tuh ya, maksud aku guru tuh keren banget karena dia tuh upacara tiap hari. Iya Terus sih. nanti sampai umur 50 tahun kamu masih upacara. Iya sih. Iya bener banget Kamu sih. upacara jadi murid aja kadang-kadang jongkok gitu di bawah yang teman kamu yang tinggi. Kadang suka berkunang-kunang kan panas banget gitu ya kan, berdiri dikit-dikit pusing gitu, apalagi jadi guru ya. Aduh, emang sih Terus belum lagi keren banget. guru tuh kan sedikit ya, jadi kelihatan banget kan kalau lagi lemes. Iya, Kayak lagi kan. Iya. terus katamu, untung aja nggak jadi guru loh. Kalau jadi guru upacara sampai 50 tahun pegel juga ya kaki gitu. Terus kayak Bener harus banget. panas-panasan upacara. Terus juga dia harus datang misalnya jam 6, dia tuh harus jam 6 udah macet-macetan. Bener Parah banget gak sih? bener pulang juga paling terakhir ya kan, meriksain jawaban ujian. Wah, emang bikin best soal banget sih. coba kamu Iya, kayak bikinnya mah gampang kalau ya. Iya, mendingan Bener. kayaknya Allah tahu di kapasitas otak aku tuh semana ya. Jadi aku nggak dijadiin guru gitu. Terus kayak nih anak lemah nih kagak bisa nih dia berdiri sejam 2 jam nih nggak bisa nih. Jadi komika aja gitu ya. Iya. Aku pernah tuh kan jadi SPG gitu kan. Asli. Itu cuma 1 bulan kayak perbantuan gitu, Sin. Nah, itu tuh betis aku tuh udah kayak singkong, Sin. Keras banget. Aduh, itu kerjanya berjam-jam kan? Iya, bener-bener berjam-jam kan? Berjam-jam. Bisa duduknya kayak kayaknya cuma ke toilet ya? Iya. Bahkan kayaknya kita tuh kayak nggak bisa ke toilet gitu loh, males karena kalau kita keluar kita tuh diperiksa gitu sama satpam. Periksain kalau kita mau ke toilet. Terus kayak cuman 4 jam, terus habis itu makan, terus balik lagi.
terus berdiri lagi, kan capek banget ya. Capek banget sih. Memang harus bersyukur sih sama apa yang kita lakuin ya. Kadang kita tuh nggak tahu jalannya kemana ya, Rafa ya. Keren banget. Makanya kata Tapi anyway, aku keren banget profesi-profesi yang kayak gitu yes, tuh, kacau best bro. banget. Kayak Punya semua cuman profesi orang-orang ya. tangguh doang. Yes. Nggak untuk semua orang menjadi guru, tapi emang semua profesi itu ada struggle-nya dan juga ada kapasitasnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa meremehkan tiap profesi ya, karena mereka tuh semuanya benar-benar punya tanggung jawab sendiri gitu. Anyway, kan obrolan hari ini tuh seru banget. Tapi nih Yoi. Rafa, kan banyak banget teman-teman mungkin yang lagi di jalan atau mungkin yang lagi di dalam kerjaan yang nggak sempat nonton kita. Nah, buat teman-teman yang nggak sempat dengerin interviewnya aku dan juga Arafa, tenang aja, karena kalian masih bisa dengerin ulang obrolan kita ini di Langit Musik. Jadi ya kan, buat teman-teman semuanya, teman-teman DG Cheat ya, penonton setia, tenang aja, kalian bisa dengerin ulang. Caranya gampang banget, langsung aja download Langit Musik, langsung aja ke aplikasinya di tisal.me/langit musik. Nah, Arafa, ngomongin pekerjaan kan nggak mudah tuh ya menjadi setiap pekerjaan, jadi guru nggak mudah, jadi komika juga nggak mudah gitu kan. Benar. Boleh nggak sih ceritain apa aja sih yang perlu kamu persiapin untuk menjadi seorang komika gitu? Untuk misalnya kamu mau stand up tuh apa aja dipersiapin? Karena kan kayak harus lucu, sementara nggak gampang bikin semua orang tuh ketawa gitu. Kalau kayak senyum ya udah gitu kan. Tapi untuk Iya. bikin orang ketawa tuh kan nggak mudah. Biasanya apa sih yang kamu siapin gitu preparation sebelum stand up comedy? Iya sih, kan aku ngerasa ya jadi guru sama jadi SPG itu susah ya. Tapi susahan jadi komika juga. Walaupun dia nggak berdiri berjam-jam, dia nggak kayak panas-panasan upacara, tapi dia harus ngumpulin keresahan. Kamu Wah. bayangin kalau kamu nggak resah sama hidup kamu bahagia. Sulit, jalan sulit. Kamu mau ceritain apa gitu? Masa kamu ceritain kebahagiaan sih. kamu? Iya Kan kata orang, sih. ini orang pamer dah, orang Bener. nggak lucu. Sombong banget nanti dikiranya gitu ya kan ya. Jadi itu menurut aku kayak pengalaman kita itu berharga banget, kayak terutama aku ya. Jadi kayak apapun kegiatan aku yang nggak bisa aku lupain itu tuh pasti aku tulis karena bakalan bisa jadi materi stand up aku kan. Jadi apapun, jadi kayak Bener. aku tuh suka kayak berpikir, ya Allah semoga hidup aku nggak flat gitu, semoga hidup aku tuh ada apa gitu, ada rintangan atau masalah atau apa, karena ternyata uangnya dari masalah ya. Astagfirullah, bener juga sih. Tapi kalau dipikir-pikir ya, iya sih. Karena keresahan itu yang menimbulkan sesuatu, jadi ada solusinya, ada yang lucu juga buat diceritain ya nggak sih, biar relate gitu ya. Bener, karena kalau nggak ada keresahan di dalam hati kita yang pengen kita omongin juga orang kayak nggak relate kan. Tapi kalau kita resah banget, misalnya kita abis diputusin, terus cowoknya selingkuh atau nggak apa, itu kan resah banget di hati kita. Itu tuh orang bakalan suka gitu, bahagia kayak diselingkuhin sama lagi gitu kan pasti sama kan. Bener. Kayaknya kalau orang tuh senang tertawa di antara penderitaan orang lain gitu ya, Rafa ya. benar banget. Tapi kalau kita sama pasangan kita dibahagiain terus atau enggak apa, kayak aduh gimana ini dia bahagia terus ya, aku ya kenapa nih dia kok ngebahagiain aku terus, bukannya senang tuh malah kayak heran gitu, kayak enggak nih harusnya ada titik sedihnya gitu ketika pacaran, itu enggak ada gitu sih. Iya sih. Jadinya aku tuh jadi jarang, aku jadi udah lama banget nggak stand up gara-gara aku udah nggak jarang banget ada keresahan. Karena Jadi menurut kamu aku lagi bahagia semua banget ya. bahagia. Karena menurut kamu kenapa? Karena ya gimana sih? Gitulah, juga anak muda ya. Namanya anak muda iya. Tapi Rafa, pernah nggak kamu pas lagi stand up ternyata bateri kamu tuh kayak garing. Sebenarnya nggak gagal tapi kayak garing terus nggak ada yang ketawa gitu. Pernah nggak kamu ngalamin momen-momen kayak kok kerik-kerik ya materi aku ya, ini apa yang harus saya lakukan gitu, pernah nggak tuh? Pernah, tapi nggak satu full gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak tahu ya penonton aku siapa gitu, kayak bapak-bapak atau nggak anak muda, itu kan beda banget jokesnya ya, jokes bapak-bapak sama anak muda. Terus habis itu jokes anak tongkrongan sama bukan itu kan beda ya Sin ya. Makanya kadang-kadang aku nih nyoba nih misalnya pas stand up, kok nggak kena yang stand up ini ya. Aku ganti lagi materinya, aku ganti lagi materinya sampai benar-benar dapetnya. Oh, titiknya ada di sini. Udah aku langsung misalnya, oh
ngerosting bapak-bapak ini aja nih. Ya udah aku langsung lanjutin. Berarti harus set ya Rafa ya. Berarti kalau kayak kamu bisa baca situasi udah kayak kayaknya garing nih, kayak gagal nih ngelucunya, itu kamu langsung set nyari materi lain, apa yang kamu lihat di penonton langsung jadi materi gitu. Benar banget. Misalnya nih percintaan nih nggak ada yang relate nih kayaknya nih sama percintaan nih. Ya udah aku langsung ganti ke pekerjaan, misalnya aku ganti lagi ke keluarga misalnya gitu. Jadi tentang keluarga nih, mereka yang bahagia, ya udah aku ngeluarin aku tentang keluarga. Itu lumayan harus peka sih. Iya sih, berarti harus benar-benar peka banget ya. Tapi kalau menurut Arafa sendiri sebagai seorang komika, mana yang lebih penting? Pinter ngelucu atau pinter ngebawain sesuatu yang relate? Even kadang nggak gitu lucu, tapi kalau relate orang lebih audiensnya kayak oke gitu loh, formalitas, ketawa. Kayak menurut Arafa mana yang lebih penting ya? Aku lebih suka yang relate sih. Karena aku suka banget dengerin cerita-cerita orang yang kayak nggak berlebihan, nggak too much gitu. Terus kayak, sama ya, ada ya yang kayak gini-gini gitu. Daripada dia harus ngelucu gitu loh. Aku kurang suka. Dan kayaknya anak muda zaman sekarang lebih suka bercandanya tuh bercanda relate daripada bercanda yang dibuat-buat gitu loh. Kayak, apa sih ini berlebihan banget, gitu-gitu. Oke, jadi emang harus pinter bawain diri ya berarti ya. Kayak misalnya anak muda zaman sekarang tuh kan kayak udah beda ya jokesnya sama zaman dulu misalnya. Jadinya ternyata anak muda tuh suka yang kayak gini loh, gitu-gitu. Ya udah ikut. Terus kan aku juga kayak nongkrong, terus juga sama anak game kan, anak game rata-rata anak asik semua ya. Terus kayak jiwanya tuh muda. Kamu kalau kayak gitu-gitu saya GTA roleplay tuh gak? Goyang gini. Kamu main GTA roleplay gak? Enggak, aku gak main. Aku lebih sering main Mobile Legends, kalau nggak Free Fire aja gitu, yang simple. Kamu anak FF. Anak FF nih, FF bang. Bagus. Iya, tapi Arafa, kalau kamu sendiri saat stand up gitu ya, waktu sebelum stand up, lebih sering bawain topik tentang apa sih kamu pribadi nih? Lebih sering tentang percintaan kah, pekerjaan kah, atau apa yang paling menurut kamu orang tuh inget kamu tuh di situ gitu? Yang paling relate dengan kamu? Kalau itu kayaknya beda-beda deh sih. Jadi kayak setiap tempat tuh pasti aku kayak ubah-ubah gitu. Tapi yang paling relate tuh emang percintaan gitu. Karena semua orang pernah ngerasain percintaan kan. Misalnya nih, aku lagi sebel sama misalnya tentang misalnya yang nggak relate. Teman artis atau nggak apa, kan banyak yang nggak relate gitu, banyak yang nggak temenan sama artis gitu kan. Jadi kayak tapi kalau cinta, misalnya aku ngomongin cowok, semua orang itu pasti pernah punya pasangan, jadinya kayak Rafa gitu ya. Aku juga nih ada suami aku nih di tag, assalamualaikum calon istri RFFI. Ada suami kamu di situ. Masya Allah, Allah udah punya calon, luar biasa ya Arafa ya. Oke, kita lanjut lagi nih topiknya tentang komika. Kalau kamu sendiri dari semua komika yang kamu kenal atau yang pernah kamu temui, ada nggak sih komika yang kamu idolakan banget, yang kayak gila dia tuh inspirational banget buat aku gitu? Ada, namanya Bang Indra Frimawan, tapi dia lagi berhenti stand up juga. Terus juga kayak aku sekarang lebih suka gituin pelawak kali ya. Kayak gituin pelawak tuh gimana? Apa namanya? Aku lagi suka sama kayak aku suka ngeliat pelawak-pelawak senior gitu ya. Terus kayak mereka tuh keren banget gitu loh. Mereka tuh punya 1000 bahan materi gitu. Kayak nggak bisa kurang lucunya nggak habis. Gimana ya ngelawak kayak gitu ya? Gitu kayak misalnya Pak Denny Cagur. Dia tuh lawakannya tuh nggak pernah gagal, dan dia mau ditempatin sama orang siapapun, dia tuh selalu bisa gitu. Nggak pernah kayak yang kagok gitu loh, mau disandingin sama pelawak senior dia berhasil, sama pelawak-pelawak yang masih junior yang masih kosong-kosong juga berhasil. Kayak keren banget ya orang otaknya ya. Suka mikir kayak gitu.
Jam Tapi aku terbang ya. ngerasa kayak bener-bener. Tapi aku ngerasa kayak jokes itu kan apa namanya nyambung-nyambungan ya. Jadi kayak nggak bisa dimasukin ke semua orang kan menurut aku. Jadi Iya sih, tuh kayak selera gitu, komedi itu kayak musik aja. bener-bener. Hmm. Kayak musik ya, kayak mau pesen makan lah ya, kayak kan Iya, ada seleranya apa, makan Padang ya iya, pasti dapat audiensnya yang itu gitu iya. ya. Ada yang mau Mm-mm. Jepang, ada yang mau Padang, ada Sunda. Bener. Tapi Arapa ini dengar-dengar Arapa ini asalnya Depok ya, bener apa enggak sih, Pak? Betul. Oh, Kamu Depok nggak? betul. Enggak, aku Tangsel, Oh, jadi kamu agak jauh. Tangsel. Enggak sih, Iya, aku Tangsel sama Tangsel. Depok tuh udah Deket deket tau sih. ya? 30 menit doang Deket. sekarang. Iya sih, deket. Ada tol baru yang Cinere ya, kalau nggak salah ya. Tapi tolnya agak mahal ya. Kalau sekali jalan tuh kayak mahal banget. 60.000 lebih nggak sih? Aduh, kalau kerja kayaknya habis tuh di tol doang ya, masih apa? Kata gua ngisi ini mulu, yang ngisi kartu Tol dulu mulu. ya. Iya. Kan. Itu kayaknya itu mahal banget ya. Mahal banget tol baru, makanya sepi banget, nggak pernah macet ke Depok. Kan aku sering ke Depok. Iya. Enggak macet Ya ya. ampun. Tapi apa? Dengar-dengar kan orang Depok tuh jokesnya kan lucu-lucu gitu ya, absurd-absurd. Karena banyak kejadian unik ya kan di Depok. Kayak segala kejadian ada gitu di Depok. Di Depok ini sangat spesial banget gitu ya kan ya. Ini apakah Arapa ini juga jago ngelawak gitu, jago ngelucu dan jokesnya tuh muncul karena tinggal di Depok? Apa gimana tuh Arapa? Nah, itu dia, nggak tahu. Mungkin kalau Depok tuh daerah yang Jakarta enggak, Bogor juga enggak gitu. Jadi di tengah-tengah ya. Jadi dia bingung mau keren apa mau, maksudnya kayak nanggung gitu Depok tuh. Iya Terus sih. juga kayak bocah-bocahnya juga menurut gue tuh Depok tuh kayak banyak gitu loh, Sin. Kayak ada yang tempat elitnya ada, tempat yang enggaknya juga ada gitu, sama kayak Jakarta. Kayaknya semua tempat kayak gitu ya, semua kota. Gede Jadi ya. kayak gede. Jadi kalau mau ngelihat jametnya ada, mau yang ngelihat kerennya juga ada sebenarnya. Jadi Wah, paket komplit nih kayaknya di Depok nih iya, ya. bener-bener. Jadi kayak random banget orang-orangnya. Waktu itu pernah kayaknya, setahu gue ya nih ya, ini gue nggak tahu, gue lupa. Jadi tuh di lampu merah Juanda itu wali kotanya tuh nyanyi. Jadi tuh buat menghibur masyarakatnya. Tapi bukan wali kotanya, jadi dia bikin lagu biar menghibur masyarakatnya lagi macet. Soalnya itu macetnya 3 menit apa berapa menit gitu ya. Jadi dia tuh iya lama banget. Terus habis itu akhirnya dia menyiapkan speaker dan itu ada lagunya dia. Terus waktu dulu tuh gue hampir hafal tapi gue lupa. Lucu banget kan? Lucu banget sih, cuma Depok yang punya kejadian-kejadian aneh kayak gitu ya, agak lain ya memang ini Depok ya. Asli. Lihat-lihat nih ya. Terus Asli. kayak mereka tuh kadang-kadang ada jalur apa ya, jalur cepat sama jalur lambat. Tapi tuh gimana ya, dua-duanya macet, ngerti gak? Jadi nggak ada jalur cepatnya, jadi nggak ada, jadi jalur lambat dua-dua. Bisa gitu ya. Iya, terus kayaknya akhirnya tuh di pembatasnya tuh dibongkar gitu loh, Sin. Jadi kayak dibongkar dipasang. Ya udahlah, emang udah serumit itu gitu. Complicated ya kayaknya ya. Kayaknya wali kotanya juga bingung. Iya, kayak hubungan siapa nih? Kayak hubungan siapa nih? Iya sih. Kalau Tangsel emang bagus banget ya? Enggak juga sih, Tangsel banyak juga sih perbedaannya gitu ya. Kayak maksudnya ada yang wilayahnya yang elit-elit banget ada, tapi ada juga wilayah yang tawuran banget. Kayak kemarin kan aku habis syuting kan sama kepolisian. Itu baru nangkepin tawuran di Tangsel. Tapi di daerahku tuh nggak pernah ada tawuran. Jadi kayak daerah mana tuh? Gede. Nggak tahu Tangsel. Ciputat. Tawuran sih, ramai banget mana? Bukan deh. Flyover. Mungkin daerah sana deket-deket sana. Iya, anak-anak kampung gitu loh, anak-anak kampung lawan kampung satu, lawan kampung yang lain. Jadi bukan anak sekolahan, justru kampung A lawan kampung B, sampai shock kayak, oh masih ada ya tawuran kayak gitu loh. Jadi kayak wah, shock banget gitu di Tangsel. Cuma jarang ke expose, yang ke expose kan Depok, karena Depok kan lebih wow gitu kan, amazing gitu kan. Iya, sebenarnya sama aja ya menurut gua, kayak Depok, Bekasi, Tangerang itu tuh sama aja, Bogor itu tuh sama aja, cuman emang lebih
lebih orang tuh lebih kenalnya tuh ke Depok, jadi tuh Depok jadi Iya sarang, sih. jadi inian bahan-bahan cengan, padahal Iya sih, banyak padahal biasa bisanya ya. aja. Mm-mm. Pindah Oke kali deh, ya gua pindah lah kemana arah Pak? ke Sini lah, IKN lah, Ika jauh dong arah Pak, jauh banget ya. kejauhan. Jangan jauh. Tapi pasti bagus Iya. banget itu IKN karena Ya kan baru masih baru dibikin ya. pertama Oke. kali. Arafa, anyway ya, kamu kan sebagai seorang komika, tentunya keluarga kamu kan semua tahu gitu. Pernah nggak sih kayak kemarin pas lebaran, pas lagi kumpul-kumpul gitu ya kan, kamu tuh disuruh tiba-tiba stand up kayak, tolong ngelucu dong biar rame nih, kumpul-kumpul keluarga, pernah nggak sih Arafa? Dulu doang, dulu banget 2000 pas awal-awal banget. Karena kan Mm-mm. keluarga aku kayak kaget gitu aku bisa ngelawak gitu-gitu karena kan aku pendiam banget ya kalau di rumah gitu. Ah, Kayak kayak nggak beda ngomong nih. gitu. Iya, kayak tapi Oke. kayak yang lebih sering bercanda tuh abang aku dibandingin aku. Jadinya pas Hmm. aku stand up tuh kayak pada kaget aja gitu. Tapi itu kagetnya di awal-awal di tahun-tahun awal doang sih, Sin. Mm-mm. Kesini-sininya mah ya udah gitu, udah jadi Kayak biasa aja sih. ya ternyata Arafa sudah berubah gitu ya kan, sudah menjadi lebih lucu gitu kan. Ngomongin keluarga nih kan, Arafa juga ngeklik banget sama dedeknya kan, Hale ya, Dedenya. kayak Yoi. dedeknya ya kan, kayak dulu aja aku lihat tuh kamu kalau naik mobil berdua gitu kan, ada mobilnya gede ya dulu ya, nyetir berdua gitu, kayak kelap banget gitu ya kan ya Arafa ya. Boleh tahu nggak ini sejak kapan sih kamu memutuskan untuk kayak oke, kita bikin konten bareng yuk berdua, kayak kita berdua kan ngeklik banget nih, cocok banget bikin konten, terus mulai ngejok dan aktif di media sosial berdua tuh mulai kapan tuh Arafa? Dari mulai COVID sih. Jadi tuh kan COVID Hmm, gak ngapa-ngapain ya kita ya. Terus pasti hmm, gabut. Terus aku cuman COVID tuh main game doang. Terus kayak duh ngapain ya hmm, gitu. Udah bete banget kayak tiduran mulu, tulang sakit ternyata kalau tiduran mulu. Terus akhirnya aku suruh adik aku lah kayak bikin konten yuk gini-gini iseng-iseng aja gitu. Terus kan udah ada platform TikTok gitu-gitu kan ya. Ya udah akhirnya bikin dia juga suka, ya udah akhirnya karena bikinnya tulus kali ya Sin, jadinya dari hati, nggak yang tulus, kayak so sweet. bener-bener mau ngejar dunia banget, jadinya ya udah alhamdulillah tuh naik, adik aku juga jadi naik kan, itu tuh nggak, Hmm. itu tuh di luar prediksi aku, makanya kadang-kadang ada orang nih, ada temen aku misalnya gini, Fah jadiin gua artis dong Fah, lah jadiin lu artis siapa gua kata. udah kayak JYP ya, entertainment gitu ya, kayak apa tuh yang Iya, terus Korea-Korea kata dia, gitu ya. kalau gue mau jadi artis harus kemana ya Pak? Kata gue ya mau kemana ya gue juga gak tahu. Kamu kalau Iya sih. ditanya kayak gitu sama orang Iya tuh sih. gimana jawabnya? Tapi emang sih zaman aku juga waktu aku masih SMA, teman-teman aku tuh nanya kayak, gue juga pengen jadi influencer dong, pengen jadi terkenal, main film, kayak pasti ada yang ngomong gitu. Ya tapi emang bingung sih kayak, gimana ikut casting aja kali, ikut audisi, aku sih paling gitu, kayak bingung kan sebenarnya. Ya, aku juga Hmm. bingung kalau ditanya-tanya, kalau jadi artis tuh harus kayak gimana sih? Karena kan semua artis beda-beda ya sifatnya. Bener. Kayak karakternya beda-beda. Ada artis yang Bener. pengen bagiin hartanya, ada yang artis yang Bener. biasa-biasa aja gitu kayak manusia Yes. normal yang kayak ini mahal amat 50.000. Ada yang Bener. kayak gitu. Terus kadang-kadang kita tuh suka dibedain gitu sama orang biasa gitu. Misalnya, masa artis belinya cuma 12.000? Lah, mau beli berapa kata gua? Emang lambung gua cukupnya yang 12.000. Iya, aneh Iya banget sih, gitu. bener. Kayak Oke. identik sama kata artis tuh bener-bener kayak dibedain sama orang biasa gitu Iya loh. sih. Jadinya kayak aku tuh bingung banget mau Hmm. nongkrong jadi bingung, mau ke tempat makan jadi bingung. Apalagi kan artis masih sedikit banget gitu ya. Jadi misalnya kita Iya. makan nih, pasti semuanya itu orang biasa, terus misalnya kita satu artis doang. Terus kayak kita diliatin banget gitu sama dia. Padahal kayak kita cuma Iya mau makan sih. doang. Terus Iya diliatinnya tuh bukan diliatin sih. yang kayak ngeliat doang gitu. Enggak, diliatinnya dari ujung kepala sampai kaki. Itu kan kayak Jadi awkward oh, ya, kayak iya. Terus kita mau makan ayam juga jadi nggak enak mau makan. bener banget.
Terus kayak ada aja gitu yang dikomentarin gitu, artis makannya kok pakai makannya nggak habis sih, artis kok makan ayamnya kok kayak begitu sih. Terus kata gue ya kayak gimana ya, kata gue kan gue artis biasa aja ya, bukan kayak Nia Ramadhani gitu yang Iya benar juga. Berarti akhirnya jadi lebih sering main sama Dede ya, berarti sama Halda ya. ya benar-benar Tapi sering banget masih aku ingat main nggak sama dia. konten pertamanya Arafa sama Halda yang bener-bener titik puncak bikin booming dan terkenal ini, inget nggak kontennya apa yang pecah banget? Tapi Masih sebenarnya inget kah? dulu tuh aku konten keluarga, jadi semua keluarga aku Oh, masukin konten. Nah wow, keluarganya lumayan. humoris ya kayaknya. Iya, Lucu ya. selain humoris dia juga aku paksa sih, sekarang udah nggak mau, ya udahlah. Oh, berarti Pemaksaan. semuanya. Ya Tapi berarti soalnya semuanya kayak support kamu ya? iya support, alhamdulillahnya sih support ya Sin. Awal-awal pas kesana-sananya kok udah pada nggak mau, udah nggak kompak kayak jadinya aku kayak bingung ya, kalau sama keluarga tuh nggak bisa profesional masalahnya. Iya Beda sih. gitu sama rekan kerja gitu. Kalau Betul sama sih. keluarga tuh mut-mutan gitu. Bener aja. Bikin konten yuk, ntar aja gue lagi makan, ntar aja gue mau ini, ntar aja, kayak aduh ya Allah, sampai malam Ya jadinya nggak konten Allah. gitu. Terus Bener kayak ya juga udahlah, sih. untungnya Haldanya lumayan suportif juga ya, Suportif jadinya ya. iya, jadi dia bantuin aku banget. Terus juga akhirnya dia naik juga kayaknya, emang karena keikhlasan hatinya dia, kayak dia baik banget soalnya sama aku. Iya. Keikhlasan ya menemani kakak tercintanya gitu ya. Bener Bener gitu. banget. Soalnya kan aku Oke, sebelum tuh kita nggak bisa gitu ngobrol, bikin konten cantik kayak kamu tuh, kan aku nggak bisa ya, jadi aku bisa aja jadi mau. kayak cewek-cewek independen banget gitu kamu kalau bikin konten tuh. Kayak konten kamu tuh kayak susah banget digapai sama cowok, tau gak sih? Kayak seakan-akan apa ya, konten kamu nih kayak duh, nikahin dia berapa miliar ya kira-kira gitu. Semakin salting ya, karena kita lanjut lagi nih. Tapi Ya, sebelum lanjut ngobrol-ngobrol ini, aku mau ngasih tahu info menarik buat teman-teman semuanya, info penting. Kalau bentar lagi ini ada yang namanya payday sale, yang mana bentar lagi kan gajian ya kan. Dan meskipun kalian baru gajian, tenang aja, dunia games tetap memberikan promo-promo menarik, yaitu kalian bisa top up dengan cashback sampai 12.000 kalau kalian paymentnya pakai OVO, Dana, GoPay ataupun ShopeePay. Jadi kalau kalian bayarnya pakai pembayaran online gitu ya, kalian bisa dapetin cashback hingga 12.000 rupiah. Keren banget kan? Jadi jangan lupa mau top up diamond wajib di dunia games. Oke. lumayan banget tuh. Lumayan banget kan, Arafa. Tapi aku tuh penasaran deh, kamu tuh menyadari nggak apa sih yang bikin orang ingat sama kamu untuk saat ini gitu loh? Kayak misalnya kamu diingat karena sekarang lagi deket sama siapa, atau kayak kamu pernah bikin konten apa? Ada nggak sesuatu yang membuat orang lain tuh ingat kamu tuh karena hal tersebut? Halda sih, karena adik aku sih, Halda atau enggak Fatin. Jadi kalau kemana-mana nih aku selalu ditanya kayak, Kak, Haldanya mana Kak? Kak, nggak sama Fatin gitu. Jadi kayak, kenapa gitu kan? Kak nggak sama Halda. Kan lu lihat sendiri, gue lagi sendiri, nggak sama Halda. Kayak basa-basi gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Takutnya kan kayak mereka ngiranya Halda ada di kantong aku atau nggak gimana ya. Jadi kayak, ini ada nih Halda. Berarti udah sepaket ya, berarti kayak Arafa sama Halda tuh kayak bener-bener sepaket ya, atau enggak sama Fatin ya, karena banyak juga yang komen kayak mana kak Fatinnya, berarti kalian kayak trio ini ya, trio geng gitu ya, kan kamu bilang kamu geng banget gitu ya kan. Tapi kita beda geng, aku sama Halda, aku sama Fatin, karena Fatin anak game juga kan, jadi aku ngikut ke dia kadang-kadang kalau main game. Oh, jadi tergantung ya, beda-beda divisi ya, berarti ya. Ada dua kubu gitu ya kan. Oke, tapi Arafa, kamu menyangka nggak sih kamu itu seterkenal ini gitu? Pas kamu waktu daftar jadi komika, menyangka nggak kalau kamu bakal seterkenal ini? Kayak aku punya ekspektasi, ini goals, aku mau jadi orang terkenal. Ada nggak apa kayak ya udah ngalir aja gitu? Tapi kayaknya aku belum terkenal itu deh. Ah, terkenal. Soalnya aku sekarang lebih
Karena sekarang aku lebih dikenal sebagai kakaknya Halda. Jadi tuh kayak Apa iya? iya, terus juga semua orang salah manggil aku. Musdalifah, Arafah. Oh iya, Arafah. Terus bukan Arafah lagi, apanya? Syarifah. Aku dipanggil Syarifah. Dara kataku. Dara. Iya, Dara kan. Bukan, saya bukan Dara Arafah doang. Oh, iya, Arafah doang. Enggak kenal itu ternyata aku, coy. Terkenal. Dari Arafah ke Syarifah aja udah aneh banget. Jauh ya. Terus dipanggil Afifah lah. Kan aneh banget. Jadi kadang Afifah suka salah disebut ya. Tapi kamu nengok. Kayak menyadari kamu dia lagi panggil kamu gitu. Nengok. Oh, nengok. Karena mukanya dia ke aku banget gitu kayak. Afifah. Salah. Oh iya, Arafah gitu. Tapi aku tuh seneng banget sama orang-orang yang ketemu sama aku sebenarnya. Karena dia lebih sering kayak ngobrol dibandingin kayak minta foto atau enggak kayak aku tuh suka banget tahu, aku tuh ngefans banget gini. Kayak enggak gitu. Kayak kadang-kadang kayak mereka ngobrol gitu kayak, "Pak, rental PS gimana, Pak?" Gitu-gitu kayak. Jadi kayak temenan gitu kita kalau aku tuh kalau ketemu sama followers aku kayak gak ngelihat aku sebagai teman, gak ngeliat sebagai artis gitu. Kan aku harusnya jadi artis gitu. Tapi mereka ngeliat aku sebagai mereka tuh kayak ngeliat aku kayak bestie banget gitu. Jadi kataku, ini orang bestie banget kali ya sama aku ya. Ya udahlah. Soalnya ada beberapa artis yang bener-bener kayak kita bisa kagumin banget, iya gak sih? Kayak dia nggak bisa kayak banget sama kita. Ada kayak ada temboknya gitu ya, kayak memang ada jarak gitu ya. Tapi malah bagus. Tapi ada juga artis yang bener-bener kayak, ih, kok dia bisa jadi temen ya? Kok dia ngobrol lah gitu loh. Ramah banget, friendly banget gitu ya kan. Tapi Arafah kan sekarang udah menjadi artis, jadi komika, menjadi influencer juga ya kan, konten kreator. Arafah pernah nggak sih ada perasaan nyesel nggak sih terjun ke dunia ini? Karena kan tentunya kalau kamu jadi entertain kan kadang privasi juga ada batasnya gitu ya kan. Iya sih. Ada juga hal-hal yang jadi dipantau orang, kayak tadi mengenai belanja juga, kok artis belanja cuma dikit gitu. Pernah nggak terbesit gitu kayak nyesel masuk dunia ini, atau enggak, emang happy banget kayak ini passion aku gitu? Tapi aku happy banget aku jadi stand up comedy kayak gini. Kenapa? Karena menurut aku jam kerjanya fleksibel banget ya sih ya. Bener. Kayak misalnya kita capek, kita nggak mau ngambil kerjaan, kita bisa gitu. Bukan yang kayak bakalan kena SP. Kan kalau kita kerja kantoran kayak kamu 3 hari nggak masuk nih, kamu kena SP gitu. Tapi kalau jadi artis, kamu kayak mau liburan bulan besok, ya udah kamu kosongin aja jadwal 7 hari gitu, nggak kamu ambil kerjaan dan nggak apa-apa gitu. Dan itu aku suka banget jadwal fleksibel kayak gitu tuh aku suka banget. Bener. Fleksibel bisa kayak ngatur sendiri. Iya, terus kan aku tipe orang yang Betawi banget ya, tapi aku nggak tahu sih ini jiwa Betawi banget apa enggak. Tapi kayak aku tuh nggak terlalu yang ngejar banget gitu loh, kayak semuanya aku ambil gitu kerjaan gitu-gitu. Aku tuh kayak punya duit segini aja kayak udah alhamdulillah gitu, kayak udah beli makan enak, udah beli ini, udahlah kataku kayak udahlah ntar-ntaran aja kerjanya lagi gitu, kayak sebulan banyak-banyak lah, capek gitu. Yang penting cukup ya, kan bagi-bagi rezeki juga buat teman-teman lain mungkin ya jadinya ya. Benar banget. Tapi ngoyo banget. Yes, kalau misalnya kamu kan tapi udah jarang stand up kan. Tapi kalau waktu kamu stand up, kamu tuh tipe yang lebih seneng stand up sendiri atau ada tandemannya kayak berdua gitu? Kalau ada temannya kagak stand up. Stand up comedy. Oh, stand up ya? Berarti nggak? Oh, stand up comedy itu sendiri ya? Nggak pernah berdua gitu ya? Oh, berarti pure sendiri. Oh iya benar juga sih. Oh, aku kira kayak kadang bisa berdua gitu loh, kayak timpal-timpalan gitu. Tapi kalau stand up berarti pasti sendiri ya? Independen banget. Aku sih sendiri ya. Independen banget. Jadi kalau nggak lucu itu kayak kitanya tuh pressure banget ya kan, kayak spotlightnya ke kamu gitu. Turun panggung tuh udah pengen mesen ojek aja gak sih? Kabur
gitu ya kan, gas gitu. Aduh, ya sih seru sih. Oke, kan kita udah bahas mengenai kerjaan nih. Sekarang aku pengen bahas mengenai kehidupan pribadi tipis-tipis gitu, kita kulik-kulik gitu ya kan. Belakangan ini kalau aku kepo-kepoin, kamu tuh sering banget loh, ada jempol tuh. Kamu tuh sering banget bikin konten sama yang namanya Stephen Wongso. Itu boleh diceritain nggak sih? Itu gimana sih awal kenalnya sampai kok rajin bikin konten? Apakah memang ada benih-benih asmara di sana atau gimana gitu? Kita kan nggak tahu ya Shin ya, kan kayak Bener. dia Oke. nggak punya pacar, aku juga nggak punya pacar, jadinya kayak ya udah gitu, kayak kita ngejalanin hubungan aja gitu. Terus juga Hmm. apa ya namanya juga anak muda ya, hobinya Anak ya. muda. Terus kita nggak tahu kayak jodoh kita tuh siapa, kita nggak tahu, jadi kayak kita tuh berbuat baik sama siapa aja gitu. Terus juga si Stephen ini kan anaknya baik banget ya, terus juga Iya nggak sih. yang neko-neko, nggak repot gitu. Kayak menurut aku dia dia ini konten kreator, Soleh tapi ya. bukan kayak iya bukan yang konten kreator pada umumnya gitu loh. Dia benar-benar Ah. kayak misalnya kayak kayaknya kita nggak usah terlalu banyak konten deh ya atau nggak gimana. Dia tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu, Ah. kayak selalu aja hidupnya. Ah. Terus kayak Oh. aku suka dari dia sih karena aku tuh makanannya nggak terlalu sehat ya. Hmm. Dia tuh makanannya sehat banget Sin. Jadi tuh Oh. kita kalau mau pergi main, Heeh. aku tuh kayak mikir kan, ini kayaknya kita beda restoran deh gitu kayak, karena Ya, beda banget kayak makanan kita tuh beda. Terus vegan kadang-kadang atau gimana? dia tuh Nggak vegan nggak? nggak mau, dia tuh kayak nggak suka makan gula, dia tuh kayak kayak nggak makan Oh, tepung, concern kayak sama healthy banget ya, ya berarti ya. kayak nasinya pun nasi yang nasi porang. Kamu tuh nasi porang nggak? Oh, tahu yang gulanya dikit ya, kadar gulanya dikit ya kayaknya ya. Itu dia. Yang Jadi kan aku bingung kepisah-kepisah. banget ya. Jadi misalnya nih Oh, aku pengen ngajak beli boba atau nggak apa, terus dia kayak seblak. enggak, dia nggak makan. Bahkan bakso aja dia baru makan pas kenal sama aku. Astaga. Nggak suka dia Wow. makan bakso ya. Dia nggak suka makan olahan-olahan gitu loh. Ya Dia kayak sesehat dari planet yang lain itu. ya, kayaknya ya. Sepertinya. Kau memang dari. Terus kan kita perlu beradaptasi ya, karena makanan aku sama makanannya Betul. dia tuh beda banget. Dia tuh nggak terlalu suka sama makanan olahan kayak bakso, sosis gitu-gitu, dia nggak suka. Sedangkan aku tuh yang nyetok gitu di kulkas tuh selalu ada bakso, sosis, nugget. Kayak aku tuh bisa makan pakai nasi, pakai sosis sama nugget, aku tuh bisa gitu. Aku juga pakai mie juga bisa. Kayak kok dia bisa, dia nggak makan kayak gitu, kok dia bisa, dia nggak pernah makan Iya makanan sih. yang Yang kayaknya aneh-aneh. jajan-jajanan cimol-cimol, Ah, kayak kayak apa semuanya sama ya. Dia kan Cindo ya, kamu kan Cindo kan ya, suka nggak? iya, tapi aku jajan dulu sih pas sekolah emang nggak boleh. Kalau dimarahin kalau jajan di luar kayak makan somai, telur gulung tuh nggak boleh. Tapi setelah udah lulus sekolah gitu kuliah, mau udah jajannya sembarangan, beli kue cubit, kue pancong, es doger, kayak kalau di jalan ada apapun belanja gitu. Tapi kamu suka? Tapi wow, suka. Nah, kayaknya dia tuh suka tapi suka terpaksa gitu loh. Jadi kalau aku mau beli, jadi dia kayak ya udah beli kata dia gitu kan. Tapi kayaknya dia tuh gak terlalu mau untuk makan itu gitu. Oh, mungkin nggak terbiasa karena kalau cowok kan kayaknya emang nggak gitu demen makanan yang aneh-aneh. Kalau cewek kan sukanya Iya sih. yang asin, manis gitu, pedas gitu kan. Tapi Benar-benar. Alfa, kamu belum menjawab pertanyaan aku. Gimana kamu ketemu sama Stephen Wongso pertama kali tuh, kayak kamu tuh emang dikenalin atau kayak mungkin dari apa namanya, komen-komenan IG atau kayak gimana tuh proses awalnya tuh? Oh, jadi kayaknya kita pernah ketemu di kerjaan gitu loh. Oh. Tapi Terus ya udah saling sapa aja. Saling. begitu kalian mulai ngonten kan berarti belum lama kan di Arafa ya? Itu memang siapa yang ngajak, kalau gue tahu? Yang ngajak bikin konten duluan yuk. Itu siapa tuh? Bikin konten bareng yuk. Steven, karena dia kan orang Surabaya. Terus dia mau ke Jakarta karena dia ada kerjaan. Terus dia bilang, Mbak Rafa ngonten yuk gitu. Terus habis itu aku bilang, ayo. Asik. Ya Tapi udah. kalau konten
kamu selalu bagi-bagi nggak, kayak maksudnya gini, kamu yang mikirin kontennya dulu untuk 2 video, dia bikin 2 video, atau kayak semuanya tuh kadang yang mikirin si Steven aja, atau gimana pembagian pemikiran konsep kontennya tuh? Nah, kemarin tuh aku emang nggak kepikiran konten ya pas di dia kayak langsung dapet aja gitu loh. Terus juga kalau dia mau Oh, konten, hayu. Terus kayak ya ternyata emang sebenarnya dia ngajakin konten kayaknya buat deketin aku deh. Kayaknya ya. buat deketin kamu. Aku nggak tahu. Pokoknya kayak Oke. pas ditanya mau konten apa, kok kita nggak tahu ya mau konten apa gitu. Aneh Eh, kan? kayak Misalnya kamu nyamannya ketemu diajakin kamu nggak syuting. sih? Kayaknya Hmm, sih. kayaknya iya sih. Aku kayaknya bisa mencium-cium aroma-aroma ini deh, ya kan? Effort banget ya dia ya berarti. Apa iya dia tuh dari Surabaya suka banget ke Jakarta cuma buat ketemu Arafah? Iya nggak sih? Kayaknya iya ya. Kayaknya Kayaknya dia iya ya. se penasaran itu deh sama gua, sama Oh, orang Betawi Depok ini. sama si Arafah from Depok. Oh, gemes banget. Tapi kamu sendiri ada feeling nggak sama Steven? Kita coba kulik di sini. Apa sih perasaan kamu? Menurut kamu Steven orangnya kayak gimana? Kayak abu hijau apa lampu merah nih dari Arafah nih? Kayaknya ya, aku tuh Hmm. suka sama kepribadiannya dia. Suka banget. Hmm. Cuman kan kayak banyak banget ya perbedaan kita gitu loh, Sin. Nah, nggak Iya tahu udah sih. nih. Nyelesainnya tuh aku belum bisa nyelesainnya sama dia. Iya Bah karena berhubungan dengan yang di atas ya. Shoot ya. iya, Sin. Kontak tembok itu ya Tuhan. Ya Iya. Allah. Iya sih, Kadang-kadang iya emang sih. kayak kita dikasih cobaan tuh aneh banget ya, misal dapet pasangan gitu, misalnya sebenarnya udah sama nih, setara, misalnya kayak dari agamanya, dari rasnya, dari apa, karakternya yang kita nggak suka gitu, atau enggak Iya. kebiasaannya dia yang kita nggak suka, Hmm. tapi pas udah dapet orang ini kayak udah satu frekuensi, terus juga dia nggak neko-neko, nggak ribet, terus kita suka banget nih sama kepribadiannya dia, ternyata tuh ya beda gitu, antara agamanya beda atau enggak ininya beda, jadinya tuh dan Iya, itu tuh iya. susah, ngerti gak sih? Bener sih, kayak solusinya apa gitu kan. Sulit banget gitu, kayak aduh, dia Ini harus jalanin konsultasi dulu kemana ya kayaknya. kira-kira? Ini mah di luar prediksi BMKG ya, emang sulit gitu ya kan. Kita mau minta minta bantuan juga penyelesaian juga sulit. Ya udah, aku doain yang terbaik Bener. aja buat Arafah sama Steven ya. Ya Hmm. kalau emang jalannya mungkin salah satu ada yang login terus logout, ya gitu lah ya deh. Ya entahlah kalian yang mendiskus gitu ya. Tapi ini dalam waktu dekat ini ada nggak sih kamu bakal ngonten sama Steven, atau ada konten yang bakal kamu upload nggak? Atau bakal ketemu nggak nih dalam waktu dekat nih? Kayaknya belum deh, kayaknya. Hmm. Apa? Oh, Nggak kayak belum. tahu deh. Soalnya kayaknya kita harus menyatukan kegiatan kita dulu kali ya. Iya gak sih? Oh, Soalnya kadang-kadang iya ada susah sih. juga sih. Stevennya susah, akunya juga susah. Jadi kayak, Karena jauh ya. mm-mm. Jadi kayak Hmm. nyari waktunya sih yang susah gitu loh, Sin. Iya Pengen sih. sih kayak ngonten, tapi aku juga kadang-kadang takut juga sih kalau ngonten kebanyakan sama dia. Kenapa takut nyaman? Atau gimana? Nanti aku udah kecintaan sama dia, jadi susah lepas. Jadi bener. Oke, gak apa-apa. Penasaran, kalau misalnya kamu waktu itu nggak diajak sama Steven untuk collab, ada nggak sih kira-kira influencer cowok lain yang kamu pengen banget bisa collab ataupun bikin konten bareng? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi karena Steven, makanya tuh cowok tuh ya, kamu tuh kalau sebagai cowok tuh harus make a move, ya nggak? Bener. Kalau cowok nggak make a move, nggak akan ketahuan, dan sebagai cewek juga nggak akan realize. Tahu. Iya Bener-bener. kan? Jadi buat tipe-tipe cowok-cowok di sana yang masih jomblo, please make a move, ya kan? Gerak aja, coba, kayak ditolak diterima, jalanin aja. Coba Tapi tahu emang bisa rada nyaman, sih. iya sih ada tembok sih memang. Cuma tapi ya ini jadi bahan komika deh, kayaknya relate banyak nih kayaknya yang komen di sini juga ada tembok ya. Tuhan memang satu. Oke. Lanjut lagi kita ngobrol sama Arafah nih. Kan Banget aduh sih. jadi
Iya, kamu jangan kocak banget ini. Terus nih, makin awet muda gitu deket-deket Arafah. Nah, Arafah, kan kamu kan selain jadi konten kreator, kamu kan juga main film ya kan. Nah, boleh ceritain nggak sih awal mula kamu tuh bisa terjun ke dunia perfilman? Itu tuh gimana tuh? Apakah kamu sendiri juga sebenarnya tertarik banget nih untuk dunia acting? Kagak tahu gue juga sih. Kayak ya Hah, udahlah kagak jalanin tahu? aja. Iya Tiba-tiba ada gitu. tawaran mah ya udah. Iya, Oh, gue mah ada tawaran mau film gak pak? Mau. Ya udah. Pak mau jadi host gak? oh. Mau. Berarti waktu itu ada tawaran langsung kamu berarti suka mencoba hal baru ya, kayak nggak ada pressure apapun, kayak udah cobain aja gitu ya. Iya cobain aja lah apa-apa ya. Tapi Orang ini aja yang waktu beda itu, agama aja gue cobain. Ya, aduh berat, berat. Kan kalau film itu kan beda ya sama kayak sinetron, sama kayak FTV. Aku sendiri belum pernah film, tapi kalau sinetron tuh pernah gitu. Kalau film itu kan harus ada preparation yang lebih, kayak harus punya skill acting dan benar-benar ada pendalaman karakter, mesti baca skrip juga, ada reading. Itu waktu itu persiapannya apa tuh? Kamu kaget nggak? Apa kayak tetap dijalanin ternyata bisa-bisa aja gitu? Apa sempat shock kayak wow, gue harus bisa acting aku nih, belum wah gini. aku belum se Bang Reza Rahardian kali ya. Jadi kayak misalnya Oh gitu. dia bisa gitu. Jadi BJ Habibie dia bisa, jadi ini bisa gitu-gitu. Nah, aku tuh belum ada di tahap itu. Jadi kayak orang manggil aku main film tuh kayaknya jadi diri aku sendiri. Oh Jadi masih jadi, aman bacin. Kayak aku nggak disuruh kayak oh. nanti scene ini nangisnya sampai isek-isekan terus keluar air matanya sebelah kiri terus ingusnya juga usahain ada 2 senti pokoknya harus keluar 2 senti juga jangan. Aduh, ya ini PR ya. itu belum Oh, ada bahaya kayak tuh. gitu. Jadi masih aman Oh. banget kan. Ya. Jadi lebih enak memang, berarti nggak nyampe shock terkejut sama dunia perfilman karena emang kamu jadi diri sendiri gitu ya Rafa ya. Tapi nih, kan kamu udah cukup berhasil gitu ya kan, berhasil banget lah di dunia acting. Kalau misalnya kamu dapat tawaran lagi main film, sebenarnya ada nggak karakter atau genre film yang kamu tuh pengen banget, kayak pengen jadi hantu kah, pengen jadi yang marah-marah kah, atau pengen jadi yang paling tersakiti kah, pernah nggak? Kayak kamu kepikiran, aduh kalau main film lagi gue pengen banget nih karakter ini challenging banget nih. Ada nggak tuh? Aku pengen inian jadi kayak cewek petualangan yang kuat gitu. Misalnya aku Dora, bukan? enggak Idora banget tuh. Jadi aku kayak misalnya turun dari pesawat tempur, jadi pesawat terus aku terjun. Terus nanti abis itu kayak ke hutan kecil, kita bertahan hidup di hutan kecil ini, aku pengen kayak gitu. Oh, jadi kayak Mission Impossible gitu Iya ya, ya kayaknya ya. kayak gitu. Survival mode banget ya berarti ya. Benar. Wah, Aku keren pengen karena banget. aku belum pernah meranin kayak gitu kan. Misalnya kita di pulau terkecil terus ternyata kita cuman berdua atau bertiga orang, terus akhirnya kita ngeliat-ngeliatan terus kita pengen makan satu sama lain gitu. Kan itu seru ya. Serem apa? Serem. Iya itu seru banget. Serem banget. Tapi kamu kalau main film lebih pengen kayak isinya semuanya komika, atau kamu kayak sebenarnya lebih pengen kayak orang-orang beda, orang-orang baru, jadi kamu juga bisa punya circle baru gitu? Apa aja lah kalau itu mah. Ya udah, yang penting jadilah, yang penting diajak main film dulu kali ya Arafah ya. Iya benar. Iya. Yang penting ada sutradaranya lah yang ngarahin. Bener, yang penting jalanin dulu aja gitu ya kan. Tapi emang kalau dilihat-lihat, aku jujur kagum banget jadi ngefans maksimal sih sama Arafah. Main film iya, komika iya, konten kreator iya, punya usaha juga iya. Kayak aduh, kamu tuh kayak sempurna banget deh, independent woman banget. Ini kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang Arafah kejar dalam hidup? Boleh tahu nggak sih? Kekayaan Cindy. Cuan. Ini efek duit bisa nggak sih? Enggak ada yang aku kejar. Makanya aku tuh kalau ngerjain apapun sesuai passion aku gitu, sesuai yang aku mau. Misalnya nih, aku udah lama banget stand up, udah 3 tahun. Karena menurut aku ngelakuin stand up tuh deg-degan parah, terus kayak mual banget, terus kayak nulisnya juga butuh waktu 6 bulan. Jadi tuh aku tuh ngerjain apapun sesuai yang aku suka. Jadi tuh aku nggak ngejar apa-apa sebenarnya. Jadi kalau aku nggak suka, aku nggak bakalan ngerjain. Oh, jadi the pure ya udah ngalir, ada tawaran dicoba, kalau suka lanjut, kalau enggak ya udah gitu, kayak Ya nggak usah, kayaknya ini bukan rezeki aku gitu. Ini Arafah aku lihat juga kan buka usaha rental PS ya, bener nggak sih
Arafah, itu Betul. Ada boleh warnet. tahu nggak? Kok bisa kepikiran untuk bikin usaha rental PS dan apakah di zaman sekarang ini masih rame? Karena kan itu kan kayak zaman dulu banget kan main Benar. PS gitu kan. Kan zaman now kan kayak banyak kan udah pada punya PS sendiri, entah mampu nggak mampu bisa pakai pinjol apa pokoknya Iya, beli punya gitu kayaknya ya. pakai Kalau pinjol. Arafah sendiri melihat marketnya gimana tuh? Kok bisa kepikiran bikin rental PS gitu loh? Karena menurut aku orang itu beda-beda ya. Maksudnya tuh Mm-mm. marketnya tuh beda-beda. Jadi kayak pasti ada pasar gitu di rental PS tuh pasti ada Eh, pasarnya. Pasti masih misalnya di Depok tuh ada 1.000 orang. Tapi pasti ada 100 orang tuh yang masih suka main PS. Jadi mungkin pasar aku yang mm, 100 orang ini, yang 900 orang ini pasti bilang kayak, lah gua aja udah gak main PS, gua aja udah gak main PS. Tapi yang 100 orang ini kan main PS. Jadinya aku kayak ngeliat kayak, ah, oh ternyata tuh banyak kok yang masih main PS. Terus juga banyak ternyata yang kayak pengen main PS tapi nggak punya PS juga banyak. ah, Kayak buat weekend gitu misalnya bapaknya sama anaknya misalnya anaknya cuman kayak nanti kamu main PS seminggu sekali aja ya, sisanya harus belajar. Oh ya udah, jadi setiap weekend tuh bapak sama anaknya tuh suka main PS ke rental aku. Jadi menurut aku semua oke. semua tuh ada misalnya dunia game, pasti dia juga ada pasarnya sendiri gitu loh. Iya, Iya gak sih? oke. Kayak Bener yang bener bener suka bener. main game aja yang bakalan ngebeli diamond gitu-gitu loh. Jadi Dan kalau kayak kalau memang ada kita udah marketnya tahu ya. misalnya dunia game ini kayak oh banyak promo atau enggak murah harganya gini-gini, pasti dia bakalan balik lagi jadi langganan gitu. Iya gak sih? Jadi Bener kalau banget sih, bener. kalau usaha kita ngeliat orang ya, misalnya kayak lagi banyaknya kan coffee shop gitu ya. Terus Heeh. semuanya pada bikin coffee shop gitu. Kan jadinya lah Hmm, jadi ikut-ikutan jadi susah banget kan. bener, Kenapa kita bener, nggak bener, ngambil peluang yang sedikit aja, tapi ternyata ada pasarnya. bener. Wah, amazing banget ya Arafah. Amazing. Ini independent woman yang satu ini kayak keren banget. Araf. Kacau, BMKG aja orangnya. Punya punya. Iya kan berarti memang suka main game juga gitu ya kan. Kamu tadi juga bilang Hmm. suka main dulu aja Zuma, Feeding Frenzy, terus sekarang juga main Mobile Legend. Boleh nggak Arafa rekomendasiin 3 game yang menurut kamu tuh seru banget nggak ada matinya sampai detik ini? 3 game yang Kalau menurut kamu menurut asik aku, banget. kalau kamu misalnya sama pasangan ya, kamu punya Mm-mm. pasangan, terus kamu mau tahu karakter pasangan kamu bisa bermain Overcooked. Itu adalah bermain Overcooked. ya dia bisa Masak. main berdua masak-masak gitu terus kayak Ah. wah itu bakalan bisa jadi perpecahan banget antara pasangan kamu terus habis itu kalau kamu mau main game bisa di mana aja dan kapan aja terus mau mainnya sama teman-teman itu bisa Mobile Legends Mobile jadi misalnya Legend. sembari nunggu kerja atau enggak lagi di mana di kereta gitu-gitu itu bisa banget dimainin Mobile Hmm. Legends. Terus yang ketiga aku mainnya role play sih GTA role play. Itu Oh. misalnya nih kamu anaknya introvert banget terus kayak kamu nggak bisa bergaul sama banyak orang. Menurut aku kamu dimulai bermain dari GTA role play dulu. Di sana Oke. kamu bisa kerja, bisa jadi polisi, bisa jadi dokter. Misalnya cita-cita kamu mau jadi dokter, tapi nggak kesampaian nih. Nah, kamu bisa jadi dokter di role play. Wah, Bisa mencoba ya berarti ya. mencoba Itu menghayal dia. di role play gitu kan enak ya. Halo, 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 halo kecil. Halo, halo kecil. Kecil. Oke, itu dia 3 rekomendasi game dari Arafa. Anyway, next ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita cepet aja ya Arafa ya. Kan Arafa sendiri ini kan sering banget bikin konten dan kerja sama adik tercinta ya kan, Halda. Pernah nggak sih pas lagi kerja, tiba-tiba itu momen memang kamu tuh lagi berantem. Jadi kayak momennya udah lagi gak enak nih, lagi berantem, bete-betean, tapi harus kerja bareng. Pernah nggak tuh? Sering, sering. Jadi ya Terus, udah, tapi gimana tuh? ya udah diem-dieman aja. Jadinya aku juga bingung ya mau diapain. Soalnya kan kayak mood orang nggak bisa kita kontrol ya. Iya Pasti sih. kayak kalau lagi bete kan ya udah gitu terus aku bingung mau ngapain ya nih masih aku bujuk-bujuk gitu dibujuk-bujuk juga malah makin ngebangkang gitu ya udahlah kami aman. Tapi pernah sebel sampai kayak gemes banget nggak? Kayak misalnya kayak gemes, sebel, terus ujung-ujungnya kayak, aduh, ketemunya ada lagi, pernah nggak? Kayak ada momen yang kayak tired gitu, ketemu tapi dedek lagi, pernah nggak? tapi aku senang sih kalau kerja sama adik aku karena kerja sama saudara tuh menyenangkan gitu loh. Terus juga kayak dia tahu Kayak, aku juga tahu dia. Jadi hmm, enak hmm, gitu. Kayak ngobrolnya juga enak, nyambung. Kayak ngobrol sama asik. teman gimana sih misalnya kayak kita ngobrol. Kayak kita tuh tahu gitu kayak
oh Iya sih. Cinderella, oh Rafa gitu-gitu. Jadinya ngobrolnya tuh Udah paham mungkin ya. gitu Oke. sih. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya Arafa, boleh nggak sih kamu stand up tipis gitu ala Arafa sebentar aja gitu ya buat ke penonton DG Cheat? Aduh, Kayak nggak bisa semenit kayaknya. aja atau dua Aku menit aku nggak bisa? aku nggak bisa. Ya kalau kamu nggak bisa stand up, kamu nyanyi kali ya? Aduh, itu lagi sih. Kamu mau mendengarkan suara aku yang kayak gimana? Aku tuh Oke. punya banyak teman penyanyi, tapi aku tuh nggak bisa Ya, nyanyi gitu. mungkin kamu latihan nyanyi di Aku sini. nggak bisa. Aku kayak stand up aja kayak teman-teman aku stand up semua terus kayak kenapa aku sekarang nggak bisa bikin materi stand up ya? Udah kayak otak aku udah Fokusnya pusing. udah berganti ya, berarti fokusnya emang udah sekarang bikin konten gitu ya. Berarti memang kalau kita mau lihat penampilan Arafa itu tinggal follow Instagramnya Arafa, terus lihat banyak konten-kontennya Arafa gitu sama Halda juga dan sama Steven juga ya kan. Oke, oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, boleh nggak nih di spill ya? Kira-kira apa sih sebenarnya harapan Arafah di 2024 ini? Harapannya Apakah ada goalsnya? kalau goals sih nggak ada sih, tapi harapannya semoga aku bisa hidup dengan bahagia dan damai, tenang, hati dan senang, riang, gembira, pokoknya itu aja lah ya. Apalagi sih yang kita harapin itu hidup Amin. cuma sekali, masa nggak senang kan nggak suka ya. Masya Allah, Mama Insya Allah. Arafah, terbaik. Ini Mama Arafah ya kan, the best banget. Ini boleh nggak kamu share-share sedikit mungkin dalam waktu dekat ini ada nggak sih event, konten ataupun mungkin kamu bakal nge-live atau ada acara-acara khusus yang bakal kamu datengin yang bisa kamu promosiin di sini gitu buat kita yang kangen sama Arafah. Palingan aku ada film sih, kayaknya yang tayang nanti. eh, Walaupun bukan aku pemeran utamanya, tapi di situ ada aku lah pokoknya. Tapi kalian jangan ngedip ya, karena aku sebentar doang. Jangan sampai kelihatan gitu ya. Jangan sampai skip gitu ya. Benar. Oh. Itu aja sih, Sin. Dalam waktu Nanti. dekat Tapi aku nggak tahu bulan udah apa. di-spill. Tapi udah boleh di-spill belum filmnya judulnya? Udah. Boleh ya? Udah. Namanya Azamain. Judulnya, Azam judul filmnya Azamain. tuh, Film anak jangan lupa muda. dipantenginnya. Anak Nah, muda wajib banget nonton. Siapa yang mau lihat independent woman seperti Arafah beraksi? Wajib banget nonton beraksi itu. kontak. Beraksi. Oke, anyway Arafah kita kan udah tanya-tanya jawab nih, udah banyak banget pertanyaannya. Nah, biar makin seru, aku mau ngajak kamu main games, tapi gampang banget. Kamu tinggal jawab cepet, jadi aku kasih 2 pilihan, kamu jawab yang paling cepet ya dari pilihan itu. Tapi sebelumnya, ini Cigo juga mau ngasih tahu kalau di dunia games, kalian tuh bisa beli apapun dengan murah. Salah satunya lagi ada promo yang namanya Google Play Pass. Buat kalian yang suka main game, dengan modal 30.000 aja, kalian bisa main game sepuasnya di Play Store. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke duniagames.co.id. Oke, Arafa. Langsung aja kita main gamenya. Are you ready? Jadi, Yeah. Oke. Yeah. Pertanyaan pertama. Pilih stand up apa main film? main film. Asik. Selanjutnya, lupa bahan stand up atau jokes-jokesnya garing? Lupa bahan stand up. Oke. Tapi kalau lupa bahan stand up, masih jokesnya garing ya? Sama aja ya. Tapi ya nggak apa kalau lupa at least bisa bikin sesuatu lagi yang cepet gitu ya, set-set Iya, dari iya, pikiran iya. gitu ya. Benar-benar. Next, stand up sendiri atau stand up ada tandemannya? Soalnya katanya sekarang tuh ada stand up yang berdua gitu loh, ada tandemannya, ada partnernya gitu. Sendiri. Sendiri. Independen banget. Gak kuat, gak mau dibantuin orang. Selanjutnya dikenal sebagai komika atau lebih pilih dikenal sebagai konten kreator? Komika. Komika tetap ya. Oke. Next, main film bareng adik atau bikin konten bareng adik? Bikin apa ya? Karena aku masih konten bareng adik kali ya, jadi aku pilih konten bareng adik. Bikin konten bareng adik. Terakhir,
pilih berantem sama adik atau pusing masalah kerjaan? Berantem sama adik. Karena kalau kerjaan itu pusing banget ya. Lebih memusingkan daripada bertengkar sama adik gitu ya. Baik. Oke, itu dia gamesnya. Thank you Arafa. Tapi kan kita udah seru-seruan berdua, kayak kita asik banget berdua gitu ya kan. Pertanyaan juga udah ditanyain semuanya dan udah juga main games. Tapi Arafa, ini aku mau ngasih tahu juga, kita ini bakal menjawab 5 pertanyaan dari penonton yang pertanyaannya berhasil dijawab itu akan mendapatkan hadiah total senilai 1 juta rupiah. Jadi masing-masing dapat 200.000 rupiah. Nah, ini pertanyaannya mau aku yang pilih atau mau Arafah yang pilih nih? Kamu boleh, aku boleh. Oke, nanti pilihnya tuh di kolom question box yang ada di bawah ya, Arafah ya. Aku pilihin satu dulu ya, berarti kita ganti-gantian ya. Tapi jangan lupa disebutin nama IG-nya, soalnya nanti mau dicatat sama tim dari Dunia Games, oke? Oke. Pertanyaan pertama dari Salman Katso. Arafah, kamu punya bakat unik nggak sih yang jarang diketahui oleh publik? Halio, ada nggak bakat unik? Bakat yang tidak diketahui ataupun jarang diketahui oleh publik? Nah, misalnya publik kan belum tahu ya. Iya. Nah, aku juga belum tahu bakat aku tuh apa. Jadi oh iya deh. Sama-sama kita belum tahu. Iya. Sedih. Tapi kita ketawa. Kenapa? Ya udah, oke, itu pertanyaan pertama. Lagi. Berarti Salman Katsa, kamu ya mendapatkan hadiah 200.000 rupiah. Mantap. Apa mau pilih? Ya, nih. Ci, kamu main game ada tujuannya gak? Misal mau nyampe rank ini harus jago hero ini apa? Dari Saandi Chicks. Saandi Chicks ya. Oke. Jawabannya apa? Lah, kamu yang kamu. Kan kamu cici-cici. bukan kamu kah? Tapi maksudnya ini cici apa gitu loh, maksudnya. Ya udah, kita jawab berdua ya. Iya. Kamu dulu deh, jawab deh. Tadi pertanyaannya apa nih ini aku nih? Kamu tujuannya apa main game? Adakah kayak rank yang pengen kamu tuju atau enggak? Kalau aku tujuannya nggak ada main game, cuman buat hiburan semata doang. Terus kayak mengejar rank aku enggak, karena semakin rank tinggi semakin sulit ya, sudah. Betul. Aku main game sebenarnya biar nggak stres, tapi kadang-kadang kalau kalah terus stres sih. Jadi kayak ya udah ngisi waktu luang, misalnya kayak lagi nunggu syuting atau nggak macet di jalan, kadang main gitu. Cuma kayak kalau nggak ada temennya, kalau nggak ada partiannya, sebel sendiri main game, suka kalah mulu tahu, kayak gitu kan jadi jelek kan. Kayak win rate-nya jadi kayak jatuh banget, kayak kesannya kita cupu banget gitu, kayak beban banget gitu. Ya walaupun beneran cupu ya. Iya, tapi kan jangan terlihat seperti itu gitu ya kan. Oke. Iya, benar. Nih, lanjut. Selanjutnya, kamu yang pilih apa enggak nih? Apa aku? Aku ya. Kamu ya. Aku dari Dinda_ZVC. Kak Arafa sukanya makanan apa sih? Apa? Kak Arafa sukanya makanan apa sih? Aku suka makanan kayak mengandung mecin-mecin, aku suka. Terus basreng aku suka. lagi. Terus makanan gurih-gurih aku juga suka. Ciki-ciki ya. Itu nggak boleh sih, tapi aku suka. Aku juga banget kayak nagih gitu ya. Walaupun itu kalorinya tinggi katanya, tapi aku suka, gimana dong? Ya udahlah. Iya, nggak apa-apa, biar kita cepet tinggi, Arafah. Gak tinggi juga sih. Gak tinggi ya. Aku ya. Pertanyaan ketiga dari Yusuf Fadilah _ Arafah. Yusuf Fadilah _ Arafah ada rencana naik gunung lagi gak? Kamu pengen naik gunung gak, Sin? Aku udah pernah naik gunung. Aku pernah ke Sindoro sama Agung. Tapi sebenarnya aku pengen banget Rinjani. Aku pengen Rinjani tapi belum kesampaian. Kamu. Aku tadi
tadinya mau kerja di tanggal 27. Tapi nggak jadi. Terus nggak jadi karena aku milih diving Sumbawa. Oh, keren banget. Tapi Sunnya ada. Apa kita naik bareng? Iya, yuk. Tapi aku nggak sanggup sih kalau Rinjani. Soalnya waktu aku agung tuh nggak nyampe atas. Kamu nggak nyampe? Oh, kamu pernah agung berarti ya? Oh, tapi agung berat sih. Iya. Aku juga di agung nangis darah, apalagi udah ngelewatin yang simpang jodoh tau nggak sih? Iya. Itu sakit banget soalnya. Terus kan aku nginep dulu, terus besok paginya tuh baru kita ke atas kan. Summit ya? Kayaknya udah nggak sanggup. Kayaknya aku udah nggak sanggup. Terus aku hujan kondisinya kan. Jadi dingin banget gitu sih, kayak udah beku. Betis aku tuh udah beku banget. Iya sih, emang harus pagi-pagi banget. Aku juga waktu di Agung itu jam 3 pagi summit. Bener-bener kayak harus pagi-pagi banget. Karena kalau udah siang panas. Kalau aku waktu itu panas. Aku baru akhir tahun kemarin ke Agung. Tapi nangis-nangis juga itu drama banget deh. Pas naik kayak berat banget nggak nyampe-nyampe. Sama banget. Aku juga mau nangis. Gimana ini turunnya? Ya udahlah. Tapi Arafah berarti kan kamu lagi nyobain diving. Kamu udah punya license-nya? Apa udah les? Belum lulus. Belum. Oh, tapi mau nyobain diving bagus banget sih. Kamu harus cobain diving. Tapi aku udah free dive atau free dive. Aku free dive. Aku udah 2 tahun. Susah. Iya. Keren banget. Ya ampun, bisa di alam gitu ya kan, bisa di bawah laut ataupun di udara. Ya Arafah. Ya. Terus aku nggak butuh tabung. Iya sih. Aku punya license tapi yang tabung. Kalau yang kayak free dive kan susah. Gitu kan. Berarti kamu bisa tahan napas berapa menit, Arafah? Cuman 2 menit doang. Lama sih, 2 menit. Lama sih, cuman masih banyak yang tahan napasnya tuh 3 menit tuh banyak. 3 menit ke atas, ada yang 4 menit. Kata, itu mah nyawanya udah kecabut duluan kali. Iya, pakai insang ya dia ya. Tapi Arafah, kamu udah pernah diving kemana aja berarti? Diving tuh cuman ke Gorontalo doang, baru ke Gorontalo. Kalau beneran divingnya ya, sisanya kolam kan. Karena aku nggak berani banget sama laut sebenarnya, Sin. Oh, berarti kamu ini diving aku. Ini ya? Iya, karena menurut aku ya sebelum kita berkeluarga ya kan, kalau kita berkeluarga kita mikirin keluarga kita ya, kalau kita mati gimana keluarga kecil kita. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu deh. Berarti tandanya Arafah udah mau berkeluarga ya, makanya jadi kayak semangat banget untuk berolahraga. Ups, terbaca. Lanjut pertanyaan. Pertanyaan terakhir, boleh Arafah yang pilih atau aku yang pilih? Arafah yang pilih deh, nih kayaknya lebih asik kalau Arafah yang pilih nih. Pertanyaan terakhir. Oke. Dulu aku cari dulu ya, ini kok buy one Mobile Legend, Kak. Nih dari Raflimu _. Kak Raflimu _ apa tuh? Kak Arafah, berani buy one Mobile Legend, Kak? Berani gak kalau buy one gitu? Aku enggak. Aku tuh penakut kalau main Mobile Legend. Kalau buy one, kalau enggak ada kayaknya. Gimana sih, Arafah? Apalagi kalau ternyata dia jago banget ya, karena dia kalau ngajak gitu berarti dia jago kan. Benar. Nggak jadi dah, nggak berani dah gue. Udah gue mah beraninya keroyokan. Apa kan Depok banget. Benar. Oke, kalau gitu tadi udah 5 pertanyaan. Thank you buat 5 orang tadi yang udah penanya, karena kalian masih mendapatkan hadiah masing-masing Rp200.000. Yeay. Tapi buat kamu yang belum beruntung, jangan sedih karena akan ada terus DGC setiap hari Rabu jam 4 sore. Jadinya follow aja Dunia Game supaya kalian bisa berkesempatan untuk dapetin hadiah lagi di Rabu depan. Nah, Arafah, nggak berasa ya kita udah di ujung pembicaraan yang asyik banget ini gitu ya, Arafah. Kita nggak tahu ini bermanfaat atau enggak. Cuman bermanfaat banget sih. Tadi kita tahu kalau Dunia Games ini tapi dapat cashback 12.000 itu udah lumayan banget gak sih? Amazing banget.
Mungkin aku bisa kasih sedikit info lagi kali ya. Mungkin sebelum kita closing, ada info-info menarik lagi nih buat tadi yang belum sempet denger gitu. Dan mungkin Arafa juga mungkin lupa-lupa inget nih, aku ingetin lagi ada info apa sih di dunia games. Yang pertama nih ya kan, di dunia games kalian itu bisa top up diamond dengan harga termurah dan juga paling murah. Terus pembayarannya juga simple banget, set-set, anti ribet. Bisa pakai OVO, GoPay, QRIS, Dana, bahkan bisa pakai pulsa. Jadi langsung aja download aplikasinya Dunia Games di Play Store ataupun kunjungin website di duniagames.co.id. Nah, buat kalian yang suka nonton film ataupun suka nonton anime, Arafa suka nonton anime nggak? Kadang-kadang suka nonton. Terakhir aku nonton Attack on Titan. Wow, berarti kan lumayan suka juga gitu kan nonton anime ya. Ini aku punya kabar gembira buat teman-teman yang suka nonton anime ataupun film, karena kalau nonton film bisa jadi ada Arafahnya gitu ya kan. Iya, Iya. Jadi kalau misalnya kalian top up Mobile Legends ataupun Free Fire, kalian bisa mendapatkan promo gratis yaitu subscription with TV dan juga Sushiro secara gratis. Banyak top up-nya di duniagames.co.id. Terus nih ya, sebelumnya Ciku juga mau ngasih tahu awal bulan itu kan pastinya banyak top up yang murah gitu ya kan ya. Nah, Ciku juga mau ngasih tahu ini kan lagi ada payday nih, akhir bulan nih. Kalian jangan lupa untuk top up-nya di Dunia Games karena ada cashback-nya. Bahkan kalau kalian bayar pakai OVO, Shopee Pay ataupun GoPay ataupun Dana, ada cashback hingga Rp12.000. Dan kalau kalian top up, kalian tuh bakal dapetin yang namanya DG Point. DG Point ini bisa ditukar sama Tumblr, Varsity, bahkan produk-produk merchandise keren-keren dari Dunia Games. Ada juga kolaborasinya DG Point, DG Dunia Games dengan Tai Lalat. Dengan Arafa yang paling menggemparkan ya Arafa ya. Kalau kita rajin-rajin top up, kan kita dapat DG Point. DG Point ini bisa kita tukerin tiket yang berkesempatan untuk dapetin hadiah jalan-jalan gratis. Ya. Kapan lagi jalan-jalan ke Jepang? Kapan lagi gratis dibayar sama Dunia Games. Jadi bisa jalan-jalan ke Tokyo Game Show. Makanya langsung aja top up yang banyak di Dunia Games. Dan terakhir, buat kalian yang suka nonton turnamen dan juga pengen ngeliat skornya tapi kadang-kadang ketinggalan, terus kadang-kadang nggak up to date kalau lagi ngobrol, tenang aja karena kalian itu bisa lihat live score di Dunia Games. Caranya gampang banget, langsung aja ke duniagames.co.id/live score. Karena kalian bisa lihat semua pertandingan terupdate, bahkan jadwal pertandingannya itu dia Arafa. Mantap banget kan? Info-info terkini di Dunia Games. Nah itu aja info-info terpenting dari aku. Tapi sebelum kita closing, boleh nggak Arafa kasih sepatah dua kata ya kan, kesan dan pesan, harapan untuk teman-teman Dunia Games semuanya gitu. Boleh monggo dipersilahkan. Buat teman-teman semua yang ada di sini, kita perlu yang namanya menyenangkan hati kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membeli permainan-permainan yang asik. Caranya kita harus main game. Kenapa? Biar hidup kita nggak terlalu stres dan banyak tekanan. Kayak pekerjaan kita udah pusing, guys. Allah. Sehari-hari kita harus main game, guys, agar kita masih hidup normal. Supaya nggak stres. Luar biasa loh. Bener. Oke, kalau begitu terima kasih Arafa, terima kasih Mama Arafa ya untuk kajiannya hari ini ya, untuk semua yang disampaikan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga usaha rental PS-nya juga semakin banyak di kota-kota lain. Tangsel boleh ya kalau mau masuk ke Tangsel ya kan? Boleh Tangsel. Boleh, dan semoga karirnya semakin bumbayah gitu ya kan, semakin meroket, semakin menyala Arafaku. Oke. Kalau gitu sampai jumpa lagi, jangan kapok-kapok diundang Dunia Games ya Arafa ya. Iya. Thank you. Happy long weekend, sehat-sehat selalu. Bye-bye semuanya.